Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam biji selasi. Yang jawab salam aku tadi kudu aku gancang naik haji. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati pengurus Masjid Darus Said beserta jajarannya, dan yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai qari'ah, dan yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala rasa bentuk syukur kita hanya pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena Allah lah yang memberikan kita kenikmatan tanpa batas. Allah lah yang senantiasa, yang selalu memberikan karunia kenikmatan yang begitu banyak kepada hambanya. Bahkan Allah menegaskan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Saking kebanyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita Bapak Ibu. Tapi di zaman sekarang banyak orang yang lupa akan bersyukur, lupa bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak contohnya Bapak Ibu. Kita nyingok ada wong yang sudah bermotor, tunjuk Allah rezeki untuk beli motor, nyingok uang punya mobil bagus dikit lah nak beli pula. Ini salah satu bentuk contoh uang-uang yang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Hidupnya dah galak berkecukupan, nak kurang baik. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Apabila kalian bersyukur atas nikmat yang kuberikan, kata Allah, la azidannakum, maka akan kutambah nikmat itu. Dan itu juga sebaliknya, kata Allah, wala in kafartum, dan apabila kalian ingkar, kufur atas nikmat yang kuberikan, kata Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azab Allah amatlah pedih. Tinggal nunggu giliran Bapak Ibu bagi wong-wong yang galak tak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal nunggu giliran akan dijerumuskannya ke dalam nerakanya. Semoga kita seluruhnya Bapak Ibu selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam selalu kita curahkan kepada keharibaan Nabi besar kita, suri tauladan kita. Beliaulah baginda Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau selalu tercurahkan kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan sedikit ilmu yang telah kami pelajari di Pondok Modern IGM Al-Ihsaniyah yang dibawahi pimpinan ayahanda kami, guru kami Kiai Haj Syafatillah Muhzaib, pendiri salah satu Al-Quran terbesar raksasa di dunia. Beliau pernah berpesan kepada kami, Bapak Ibu, dalam sebuah hadis dijelaskan beliau kepada kami. Apa bunyi hadisnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, yakni manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Kita lihat zaman sekarang, Bapak Ibu, banyak orang-orang yang mengaku baik, banyak orang-orang yang mengaku hebat, banyak orang-orang yang mengaku pintar, namun dengan dirinya sendiri pun dia belum bisa bermanfaat. Kapan dikatakan orang itu bermanfaat? Kapan dikatakan orang itu baik, hebat, Bapak Ibu? Ketika dia telah bisa bermanfaat untuk orang lain. Di bulan yang mulia ini, Bapak Ibu, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, banyak kesempatan kita untuk menjadi orang yang bermanfaat di kalangan saudara kita, di kalangan masyarakat, tetangga kita. Banyak kesempatan kita untuk bermanfaat untuk orang lain. Contohnya dengan mengingati sesama kita, saudara, sanak, dulur kita yang tidak puasa, kita ingat ke. Kita omong ke puasa itu wajib, kewajiban kita sebagai umat muslim. Ini salah satu lah termasuk bermanfaat untuk orang lain. Dengan apa? Dengan cara mengingatkan. Kita jelaskan firman Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah tidak mengatakan wahai orang-orang yang bertakwa. Tapi apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kita mendapat gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Dalam sabda lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, apa uji Rasul, Bapak Ibu, seandainya saja umatku tahu kemuliaan yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku pintaannya, ya Allah, jadikan 1 tahun itu di bulan 1 tahun seluruhnya adalah bulan Ramadan. Itu kata Rasul, Bapak Ibu. Berarti saking kebesarnya kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Jadi sekarang mari kita introspeksi diri, Bapak Ibu sekalian. Apakah puasa kita yang sebelum-sebelumnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu, Bapak Ibu. Belum tentu. Jangan kita berharap ayolah puasa, lah menjalankan kewajiban. Tapi itu belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Kapan diterima Allah? Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, man shoma ramadhana imanan, bagi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, wahtisaban, dan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah berlalu. Jadi Bapak Ibu, menpuasa kita sebelumnya kita menjalankan puasa lah dengan keimanan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan nak ngarap yang lain.
tapi hanya senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum sebentar lagi tinggal ngitung hari Bapak Ibu, kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Kita akan ditinggalkan dengan bulan yang mulia ini. Oleh karena itu ada suatu tips yang akan membawa kita ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang pertama, marilah kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Karena dengan membaca Al-Qur'an di hari-hari biasa Bapak Ibu, kita baca Al-Qur'an, satu ayat yang kita baca maka kita akan memperoleh 10 kebaikan. Tapi kata Allah jelas, akan kulipat gandakan pahalanya. Dalam sabda Rasul dijelaskan, apa uji Rasul? La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Rasul. Lakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi Bapak Ibu, di hari-hari biasa kita sudah memperoleh 30 kebaikan. Mak mana di bulan Ramadan kata Allah tadi, dilipat gandakan pahala kita bagi kita yang mau menjalankan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, berapa banyak pahala yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Uji Rasul juga menjelaskan di dalam sabdanya, apa uji Rasul? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran uji Rasul, sesungguhnya dia akan datang kelak di yaumil qiyamah, di hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi syafaat bagi orang-orang yang mau membacanya. Iqra Bapak Ibu uji Rasul, bukan ihfad. Rasul tidak mengatakan ihfadul Quran, hafal Quran, tapi Rasul cuma mengatakan iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari selalu kita memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, senantiasa senang dengan Al-Quran. Di zaman sekarang kita banyak tahu Bapak Ibu, banyak anak muda zaman sekarang ngelak terombang-ambing dengan zamannya, yang sudah mengikuti zamannya, zaman yang telah dibuat, yang telah dirusak oleh orang-orang barat dengan aplikasi-aplikasi yang dibuat mereka. Bahkan generasi Islam zaman sekarang banyaklah terombang-ambing, tidak lagi mau dekat dengan Al-Quran, tidak lagi gemar untuk membaca Al-Quran, tapi banyaklah senang dengan main HP, tiap hari nak main HP, makan dengan HP, nonton ditemani HP, jangan-jangan mandi juga Bapak Ibu ditemani HP. Kita lihat zaman sekarang, banyak uang-uang yang selalu nak nyari HP, bangun tidur nyari HP, kemana-mana nyari HP. Padahal ada satu yang sangat bagus, yakni Al-Quran. Bahkan yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu, anak muda zaman sekarang ketika azan berkumandang di masjid, hayya 'alas salam, uji azan, lajulah, uji generasi zaman sekarang. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Inilah Bapak Ibu salah satu pertanda Islamlah sudah dirusak oleh salah satu bentuk benda yang sangat berbahaya di akhir zaman ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah selalu kita saling mengingatkan di dalam kebaikan. Kita ingatkan saudara sanak kita untuk selalu dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran. Karena sebentar lagi ini kita akan berpisah. Tak lama lagi Bapak Ibu, Ramadan akan meninggalkan kita seluruhnya.
Dan belum tentu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tahun depan kita bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali dengan keadaan seperti ini. Mana tahu di antara Bapak Ibu sekalian salah satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas kata Allah, "Aku ya Allah, kullun nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian tidak pacak kita pungkiri Bapak Ibu. Tak pacak nak kita marah dengan Allah, nak minta dengan Allah. Ketika ajal kita datang, ya sudah, kita terima apa ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas kata Allah, "Aku ya Allah, fa idza jaa ajalum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika ajal telah datang menghampiri kalian, niscaya kalian tidak akan bisa memajukan dan memundurkan waktunya. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi Bapak Ibu, kita harus siap-siap. Kita tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dipanggil oleh Allah, oleh karena itu marilah kita memperbanyak amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang bagus yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, marilah kita selalu introspeksi diri kita. Manusia tak pernah luput dari kesalahan. Manusia selalu diombang-ambing dengan kesalahan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tundukkan pandangan kita sejenak, kita mengucap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat selama ini Bapak Ibu. Semoga segala kesalahan kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semoga Bapak Ibu sekalian, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat selama kita hidup senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu itulah sedikit pesan-pesan ilmu-ilmu yang telah kami pelajari, kami amalkan, kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan apa yang kami sampaikan itu senantiasa bermanfaat untuk kita seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, akan tetapi lihatlah apa yang disampaikan. Segala kesalahan kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu. Senantiasa kata-kata yang salah itu senantiasa datang dari lisan kami pribadi, dan kebenaran hanya senantiasa datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.